Halo guys, kembali lagi di podcast Maneka. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu sekolah digital. Tapi sebelum kita berbagi informasi dan juga menyampaikan tentang apa sih sekolah digital itu, kenalin aku Devmira Safiano, kelas 10 dari SMA Negeri 1 Kepanjen. Tapi hari ini aku nggak sendirian nih, ada teman aku. Halo, perkenalkan nama aku Sulistewati dari SMA Negeri 1 Kepanjen. Nah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Ya, meskipun habis NT tapi nggak apa-apa, kita harus baik-baik aja. Kalau Kak Elsa, gimana kabarnya? Kalau aku sendiri sih hari ini alhamdulillah baik-baik aja. Walaupun Kak Lili NT, tapi kita harus tetap semangat karena kita adalah pelajar Pancasila. Bener banget. Jadi sekolah digital itu apa sih Kak? Langsung aja nih kita tanya. Jadi digitalisasi sekolah ini merupakan implementasi dari new learning untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Oh gitu, jadi kalau definisinya itu? Jadi untuk umumnya nih, definisi umumnya, jadi sekolah digital ini merupakan sistem usaha yang sistematis untuk mengubah sumber daya sekolah yang terintegrasi web untuk memudahkan para guru dan siswa untuk bisa berinteraksi secara internet. Jadi menghubungkan antara guru dan siswa berinteraksi melalui gadget kita gitu ya. Iya, benar banget. Nah, kalau tujuan dari sekolah digital sendiri itu apa sih Kak? Tujuan dari sekolah digital ini untuk memantapkan para generasi muda kayak kita ini supaya bisa bersaing secara elektronik di masa mendatang. Apalagi kita di era globalisasi ya Kak. Jadi kita tuh harus bisa menggunakan elektronik ini dengan bisa dan juga bisa untuk bersaing dengan negara-negara lain. Nah, apalagi jangan sampai di masa yang akan datang nih kita tuh gaptek gitu ya. Kita harus bisa mengikuti dunia digitalisasi ini, harus cukup baik gitu ya. Benar. Jangan sampai juga nih anak cucu kita bakalan kita repotin kayak kita nggak bisa pasang profile Facebook. Aduh, jangan sampai ya Kak. Kita tuh harus tetap mengikuti perkembangan. Iya. Nah, kalau sekolah digital itu ada jenis-jenisnya nggak sih? Tentu ada jenis-jenisnya, kayak sekolah digital 1.0, sekolah digital 2.0, sekolah digital 3.0. Wah, masing-masing sendiri itu apa sih Kak? Maksudnya maksud dari sekolah digital 1.0, sekolah digital 2.0 dan juga sekolah digital 3.0 itu apa sih? Jadi untuk sekolah digital 1.0 ini di mana sekolah itu udah menyiapkan ada proyektor, komputer, juga sekolah itu udah punya website sendiri. Nah, untuk sekolah digital 2.0 di mana sekolah itu udah mempunyai yang namanya Learning Management System atau biasa kita kenalnya dengan LMS. Wah, kalau itu aku tahu sih. Semaneka juga fasilitas kita juga di Semaneka ini pastinya sudah mengikuti sekolah digital 1 dan juga 2.0 itu ya Kak? Iya, benar banget. Apalagi kemarin kan kita ulangan harian informatika tuh. Iya, kita kan pakai LMS di lab komputer. Nah, kalau sekolah digital 3.0 yang tadi itu apa Kak? Jadi sekolah digital 3.0 ini jadi 100% sekolah itu diupayakan langsung ke layanan digital semuanya. Wah, jadi 100% itu digital, digital ya? Wah, keren banget. Kalau pastinya kan di sekolah digital ini ada manfaatnya. Jadi manfaatnya itu apa sih? Jadi dengan adanya sekolah digital di sekolah digital ini diharapkan nih untuk berkembangnya teknologi digital di dunia pendidikan dan juga dapat meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar kita. Oh, jadi kualitas belajar kita tuh jadi ditingkatkan gitu. Iya. Yang mungkin kita sebelumnya udah bergantung pada guru dan juga buku saja, tapi sekarang enggak ya. Kita bisa dari elektronik juga dengan digital ini gitu. Iya. Dan update-nya itu nggak hanya sosial media aja, tapi di belajar bidang kita juga di bidang harus pendidikan update. itu gitu. Nah, sekarang aku juga mau nanya nih, semua hal di dunia ini pasti ada dampaknya dong. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, kalau dampak positif dari adanya sekolah digital ini tuh apa sih? Untuk sekolah digital ini kelebihan sistemnya itu untuk memudahkan ya kita proses belajar mengajar. Jadi murid kayak kita nih
bisa langsung tuh mengakses ke dalam satu jaringan aja itu udah langsung keluar bahan ajar sama bahan ujiannya. Cepet dan itu tuh mudah banget. Gampang banget ya, tinggal satu jaringan aja Iya. loh. Wah, jadi itu kita diberi segala kemudahan gitu ya dengan adanya sekolah digital ini. Nah, di sisi lain ada dampak negatifnya nih. Itu apa sih dampak negatif adanya sekolah digital ini? Dampak negatifnya ini tuh, hal ini tuh memungkinkan untuk kita tuh sering menggunakan gadget, dan itu kalau kita nggak untuk cegah sendiri, nah itu tuh bakal berakibat buruk. Nah, iya. Aku setuju sih, karena kan kita nggak belajar pakai gadget aja, atau kita pakai gadget yang buat hal lain aja, bukan untuk belajar. Itu butuh waktu yang panjang gitu ya, apalagi dengan belajar. Jadi kita harus menghabiskan waktu kita itu sebagian besar untuk gadget. Jadi kalau kita nggak memanajemen waktu dengan baik, jadinya Ya, itu ruginya diri sendiri tuh di sana. Jadi kita tuh harus gunain gadget itu supaya nggak berakibat buruk imbasnya tuh ke kita. Nah, yang rugi kan kita sendiri ya, Kak. Iya, benar banget tuh. Nah, jadi itu tadi seputar sekolah digital yang kita bahas pendek pengetahuan kita. Kalau mungkin ada salah ataupun tambahan bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman semua di rumah. Aku Devi Safiano dan teman aku Sela Setiawati. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan See you sampai in the next jumpa. podcast.